Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini tetangga, saya mau ngajak kalian semua home tour ke rumah lega buat kumpul keluarga. Seperti apa rumahnya? Simak videonya ya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Ya tetangga, gimana? Udah lihat kan tadi rumahnya? Dan kali ini videonya agak beda nih, karena kali ini kalian bakalan cuma ngeliat saya di video home tournya, karena Kak Rikanya tidak bersedia. Kenapa Kak nggak bersedia, Kak? Iya malu mas, mas aja deh. Oh ya, saya kenalan dulu sama Kak Rika ya. Kak Rika adalah pemilik rumah Nauli ini, dan karena beliau adalah orang Batak, jadi selanjutnya saya panggil Ito aja ya Kak. Boleh Ito. Gak apa-apa Kak? Boleh Ito. Oke. Jadi gimana ini Toh? Buat gambaran tetangga online Toh, luas bangunan dan luas lahannya berapa Toh? Jadi luas lahannya ini 180 meter, bukaannya 10 meter, panjang ke belakangnya 18 meter. Terus konsepnya juga emang sengaja dibikin agak terbuka ya. Ini kan rumahnya menghadap ke timur. Jadi kalau pagi tuh cahayanya melimpah. Dan kita juga sengaja itu dibikin nggak lengket ke dinding tetangga, karena itu kan ruang tamu. Jadi bisa buka dari samping, dari depan, bisa masuk udara yang banyak. Gitu. Mantap, penjelasannya detail sekali ya tetangga. Ini lebar 10 meter berarti nih Toh? Iya benar. Untuk konsep apa nih Toh yang diterapkan di rumah? Apa ya, minimalis tapi ada sedikit industrialisnya dikit. Di situ ada pakai roster. Tapi rosternya cuma hiasan aja sih, kita tutup, nggak ada lubangnya. Oh, nggak kebuka ya? Iya, karena banyak nyamuk. Kita langsung home tourin. Di depan nih ada carport yang cukup luas Toh. Bisa 2 mobil kah? Bisa 2 mobil, 1 motor. Ini materialnya pakai keramik ya? Ya, ini keramik. Ukuran 40 x 40. Dia motifnya batu alam. Nah, kanopinya pakai apa nih Toh? Kanopinya solar hard. Yang warna coklat ya, bronze. Semi transparan nih, tangga masih kelihatan ya. Nggak terlalu gelap, juga nggak silau banget. Selain carportnya yang luas, di sampingnya masih ada taman segaris, dan di belakangnya juga masih ada taman buat penghijau-hijauan. Nah, di baliknya itu apa? Nanti kita lihat sama-sama dari dalam. Yang saya mau bahas adalah selanjutnya ini nih. Area tamannya gede banget nih Toh. Iya, ini tadinya tuh rumput Mas Rizky. Cuma repot ya maintenance-nya. Akhirnya kita bikin batu aja. Jadi biar bisa duduk-duduk kalau ada acara, kan bapak-bapak suka ngerokok tuh. Orang-orang Batak suka pada ngerokok. Khusus ngerokok duduk di luar, di teras. Nah, jadi batu-batu. Iya, ini buat yang sebat-sebat nih berarti. Iya, benar. Pantesan disiapin juga benchnya beton di sini. Untuk pohon-pohonnya pakai Brazil nih ya? Iya, pakai Brazil. Ada 2 yang di depan itu punya perumahan kayaknya, pohon palem. Nah, bahas di sebelah sini. Ini yang tadi disebut roster itu ya Toh? Iya, rosternya. Tadinya ada bolong-bolongnya Mas Rizky. Iya. Lubang anginnya. Terus kita tutup karena kan banyak nyamuk tuh dari taman sama debu. Iya. Jadi tutup aja cuma buat aksen. Berarti sempat kebuka nih? Sempat kebuka awalnya. Selanjutnya ini yang tadi di-mention nih, ada gangnya nih di samping. Jadi rumahnya nggak nempel tangga sebelah. Iya, untuk yang sebelah kanan dibikin ada space-nya. Berapa kurang lebih nih Toh? Kayaknya 1 meter. Masih accessible, ini cukup luas tetangga. Yang paling enak adalah bisa punya bukaan ke samping tuh. Di atasnya dikasih topi-topian sekelilingnya supaya nggak tampias kali ya Toh? Iya, biar nggak langsung kena ke dalam rumah. Ini walaupun hadap timur, rumahnya lumayan adem ya di sini ya. Jadi tanaman ini berfungsi banget nih supaya mengurangi cahaya langsung kena ke dinding, terutama di lantai satunya ini. Nah, untuk masuk ini alih-alih lurus ya, tapi dia lewat samping tetangga biar mungkin nggak makan ke sini ya Toh. Iya, biar carportnya agak lebih luas buat mobil. Tetap luas ya. Jadi ada sequence-nya gini, baru kita ketemu pintu utama. Pintu utama pakai apa nih Toh? Kayu jati. Solid kah? Iya, solid, full kayu. Full kayu. Tinggi berapa nih, inget nggak? Tingginya 275. Lebarnya sekitar kayaknya 1,5 ya? 1,5 ya? 1,5, dia dibagi 2 daun ya? Iya. Nah, yang kecil 1, ini bisa dibuka kayaknya. Yang ini yang gede 1. Dan di sini ada kaca kecil aja buat masukin cahaya, buat tambahan juga. Nah, kalau plafon pakai apa nih Toh? Itu PVC. Motifnya disamain sama pintu, biar senada. Boleh kita lihat dalamnya Toh? Boleh. Permisi, Mbak Rika. Halo, Mas Rizky. Selamat datang di rumah Nauli. Wih, cakep rumahnya tetangga. Nah, begitu masuk kita langsung ketemu ruangan apa nih Toh? Kalau yang sebelah situ tuh ruangan TV.
sama keluarga. Jadi Oke. biasanya dipakai buat nonton, santai di situ. Oke, ini living berarti ya? Iya. Ruangan TV, aka living room. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Bukaannya lebar-lebar banget dan banyak banget nih. Tanpa lampu juga masih enak. Untuk penghawaannya juga nih masih enak banget. Nah, kalau lantai pakai apa nih? Lantainya pakai granit, tapi motifnya dibikin kayak semen. Nah, ini dia tetangga yang ruangannya yang tadi saya bilang ya. Ini rumahnya lega kelihatan dari sini nih tetangga. Jadi ini ada beberapa area terbuka nih. Ini living. Kalau yang tengah ini apa nih, Tok? Nah ini ruang tamu sih, lebih kayak kalau lagi banyak orang, Oke. ngumpul-ngumpul, keluarga datang, duduk di sini. Oh. Terus juga kalau ada acara, ini kan bisa digabung nih, ruang TV sama ruang tamu tuh kan luas. Kalau orang Batak kan banyak acara tuh Mas Rizky. Jadi kita sengaja bikin ruang tamunya luas, sama ruang makannya juga nyatu. Nanti bisa dipakai buat acara-acara keluarga Batak, arisan, tinggal tambah-tambah kursi aja. Ush, mantap. Jadi fungsional banget ini ya. Luasannya memang layoutnya memang sengaja dibikin seluas ini tetangga karena kebutuhannya itu tadi ya. Sering ada acara atau kumpul keluarga. Jadi menyatukan area living, ruang tamu dan itu dining. Nah, coba lihat diningnya ke sana. Masih luas juga nih area diningnya nih. Ini agak naik sedikit tetangga supaya terkesan terpisah ya. Iya bener Areanya. Mas Rizky, jadi sengaja dibikin agak leveling, biar nggak terlalu monoton, jadi nggak terlalu kelihatannya sama semua. Iya. Warnanya juga kita bedain, Aha, biar pakai terlihat apa nih? kayak memang itu area makan ke dapur gitu. Oke, nah tadi ini belum kelihatan nih. Kalau ini biasanya buat apa nih? Oh ini tadinya tuh kita mau bikin kayak ruang tertutup gudang gitu Mas Rizky. Cuma ternyata gede banget, susah untuk bikin partisinya. Jadi Iya. ide ya udah cari di Pinterest. Mutrum ya, Mutrum. temanya mutrum-mutruman Oh. gitu, terus bikin kotak-kotak. Isinya nyimpan-nyimpan karpet, kan tinggi tuh, Iya. disimpan di situ. Jadi nggak kelihatan. Pantesan ini tinggi gini ini ya kabinetnya. Oke, ini nggak jadi gudang, jadi mutrum tetangga. Dan ini adalah area dining. Nah, kalau yang pintu ini apa nih kak? Itu toilet. Toilet? Boleh kita lihat? Ini pakai pintu kayu juga ya, solid. Iya, semua pintunya kayu jati solid. Oke, nah ini powder room tetangga. Jadi dia ada kloset dan juga wastafel. Ya. Warnanya dibikin beda dikit Mas Rizky. Oh. Agak merah-merah Oh dindingnya. iya ya, terakota nih ya. Iya, terakota. Oke, jadi dia memanfaatkan ruang di bawah tangga, lebar kurang lebih 120, panjang ke sana sekitar 225 ya kayaknya. Dan ini tingginya udah cukup nih, saya contohin ya. Ini saya 174, nah, belum mentok, jadi masih nyaman banget di sini. Oke, lanjut. Setelah powder room, di sebelahnya ada ruangan lagi nih. Kalau ini apa nih, Toh? Itu daerah dapur. Oh, ini ruang dapur. Lucu deh pintunya. Pakai pintu kaca. Iya, sengaja biar kelihatan gitu kalau lagi masak kan, kita bisa ngintip-ngintip dari samping gitu. Oke. Jadi sengaja dibikin kaca. Oke, biar walaupun di dapur bisa ngontrol ke sana gitu. Iya, bisa lihat lagi nyuci atau lagi masak, bisa kelihatan. Oh, oke, gitu-gitu ya. Jadi ini pakai pintu kaca, frame-nya kayu jati lagi ya. Betul. Oke, kita lihat dalamnya. Ini dapurnya semi terbuka nih ya. Iya, Gimana nih? jadi biar nggak panas Mas Rizky kalau lagi masak gitu kan. Kadang kan kalau masak suka pengap ya bau Iya. masakan, apalagi masakan Batak kan wanginya agak kenceng. Nah, jadi kita sengaja langsung kebuka, udara masakannya bisa langsung kebuang lewat void gitu. Oke, ini dapurnya proper banget ya tetangga. Jadi ada 2 di sini mejanya permanen. Yang di sini adalah top table dapur. Dia pakai apa nih kak? Itu granit tapi yang 120 kali 60 yang agak panjang. Oke, granit yang big slab ya. Iya, benar. Oke, untuk yang sininya backsplash-nya pakai Mosaic tile ya. mosaic tile. Oke, menarik tetangga. Jadi dia kabinetnya hanya di bagian bawah, di bagian atas dia pakai ambalan aja. Jadi kesannya lebih luas lagi nih dapur nih. Oke, di sini ada island table sekaligus dining juga bisa. Ya, biasa suka sarapan di sini Mas Rizky. Oh, ini buat sarapan. Yang simple-simple aja di sini langsung bikin telur, langsung makan di samping gitu. Oke, cakep ya tetangga. Ini ada area semi outdoor-nya di bagian belakang. Sini lihat. Bench-nya. Saya kira ini tadinya meja nih kak. Ya ini sebenarnya nggak sengaja Mas Rizky, gitu kan ada mesin air di bawah. Iya. Nah buat nutupin mesin air, kontraktornya ide Bu bikin kursi aja katanya. Oh boleh juga, jadi dibikin kursi pakai sisa-sisa beton yang ada, terus sama sisa lantai kayu, Iya. dijadiin jadi kayak kursi bench gitu. Cakep nih tetangga. Jadi ini juga jadi area kumpul lagi nih di bagian belakang nih. Tapi yang ini terkesan lebih luas, cahaya juga bagus karena dia void ya atasnya tetangga. Nah untuk dindingnya dia pakai model yang Tadao Ando. Ini berapa kali berapa nih kak? Ukurannya kurang lebih? Berapa ya? Kayaknya 80 deh. 80 ya? 80. Sekitar 80 cm nih satu petak. Oke, atasnya
terbuka nih Kak berarti? Iya, atasnya itu sengaja kita kebuka, Mas Rizky, biar udaranya sama hujan, kalau ada hujan masuk. Cuma ditutup teralis aja, biar buat keamanan. Nah, dulunya ini taman ada ininya, rumputnya. Cuma karena kebuka kan hujan, jadinya becek. Nah, jadi akhirnya kita tutup, kita semen. Oh, lucu banget ya disamperin kura-kura nih. Iya, jadi langsung karena di semen kita pelihara kura-kura juga biar tetap sehat, Kura-kura apa nih, bersih. Kak? Ini sulcata. Umur berapa yang segede gini Kak? 5 bulan. Ada 3, 2 lagi di dalam tuh mojok tuh. Betul. Oke, kita lanjut bahas rumahnya. Jadi ini dulunya taman, sekarang dijadiin teras belakang. Betul. Nah, di sampingnya ini apakah jalur air? Iya, sengaja dibikin lubangnya tuh banyak dibikin letter U. Karena itu ya trauma tergenang itu. Iya. Kalau hujan kan, jadi minta sama tukangnya dibikin letter U. Nah, ini pembuangannya custom, Mas Rizky. Dibikin karena susah nyarinya. Iya. Jadi dibikin satu-satu pakai besi, diukur, baru dimasukin ke sini. Oh, ini custom ini? Iya, custom sama tukangnya dibikin. Wih, pantes. Baru nanti dicat. Oke, menarik tetangga. Nah, ini saya disamperin terus nih sama kura-kura. Kita lanjut home tour-nya yuk. Nih ada jendela apakah ini? Nah, nanti kita lihat ya tetangga. Dan di belakang sini untuk aksesnya dia bisa melalui dining room itu tadi juga. Kalau tadi kan saya lihat dapur. Nah, kalau dining lurus langsung ke sini nih. Pakai pintu apa nih Kak? Itu aluminium pakai kaca. Oke, aluminium yang model geser ya? Iya, geser. Biar bisa dibuka lebar. Mantap. Nah, ini ada pintu satu lagi. Pintu apa nih Kak? Itu kamar utamanya, Mas Rizky. Kamar utama. Boleh kita lihat? Boleh? Oke, lihat yuk. Nah, ini kamar utamanya Mas Rizky. Permisi Kak Rika. Oke, ini jadi kamar utama yang paling luas? Iya, yang paling besar. Nah, kira-kira inget nggak? 5 kali 4 kalau 5 nggak kali salah. 4. Oke, ini kelihatan ya tetangga. Ini jadi kamar terluas dan ini adalah jendela yang kita lihat tadi dari belakang. Nah, dan di sini ada kayaknya lemari hobi nih, tempat nyimpan-nyimpan koleksi nih. Iya, kalau aku sukanya parfum. Ah, Suami sukanya jam. jam. Oh iya kelihatan. Terus yang kelihatan lagi di sini tadinya saya kira ini bukan keramik, ternyata ini keramik ya? Iya, disengaja di keramik Mas Rizky karena kan kadang cat kan suka ngelopek ya. Iya. Kalau kamar utama kan kita nyimpen barang segala macem, kalau ada tukang repot. Jadi mama aku usulin buat di keramik. Oh. Nah, tadinya aku nggak mau, tapi berisik kan, terakhir kita keramik, tapi carinya yang matte. Jadi kayak dinding ya. Kayak cat. Kayak cat. Kalau siang juga dingin terus Mas Rizky. Iya nih, adem nih. Adem. Ini berarti bekas sisaan AC tadi pagi? Iya, AC tadi pagi. Adem loh tetangga. Dan ini nggak lembab ya? Nggak ada bekas Nggak, karena kita bolongan ya? selalu buka tiap siang, terus selalu dibuka. Oke, mantap tetangga. Jadi bukan cuma lantainya yang di keramik, tapi dindingnya juga nih. Lucu juga idenya nih. Saya kira motif-motif apa, aksen aja Kak. Oke, selanjutnya untuk di lantai pakai granit tile juga ya? Ya, masih sama dengan yang di dapur tadi, sama ruang makan. Oke, lemarinya ini Kak? Lemarinya custom. Oh, warna apa nih Kak? Warnanya grey. Kayak biru ya? Iya, pas pesen warnanya grey. Cuma pas masuk sini mungkin karena cahaya ya. Oh iya benar. Jadinya kayak biru. Dan di sampingnya nih pintu apa nih Kak? Kamar mandi. Boleh dilihat? Boleh? Oke, ini kamar mandi utama. Agak kecil karena kita memang fungsinya buat mandi aja. Iya. Cepet dah. Habis itu langsung balik lagi ke kamar. Ada area basah, area shower ya, kloset, dan di sini paling ujung wastafel. Ini pakai granit tile semua sampai atas full. Dan dia masih dapat bukaan ke bagian samping itu tadi ya? Iya. Taman samping. Taman samping yang tadi. Next, kita mau diajak kemana lagi nih Kak? Mungkin ke lantai 2 ya. Boleh yuk. Ikutin terus tetangga. Sebelum naik Kak, tadi saya udah bilang ke tetangga online kalau di sini ada bukaan yang menarik. Ini apa nih Kak? Iya, ini pintu geser Mas Rizky. Pintunya bisa dibuka sampai mentok ke samping. Jadi kalau ada acara itu kebuka semua, nggak ada temboknya. Oh, oke. Gitu, lebih luas. Oke, ini buat ekstensi juga ya tetangga. Jadi kalau misalnya butuh space lebih luas, tinggal dibuka. Dan ini kayaknya rel atas aja kah? Rel bawah dia. Rel bawah juga ada. Salah ya, kemarin bikin rel bawah. Jadi kadang suka kotor, mau bukanya suka nyangkut banyak kotoran. Harusnya rel atas aja ya, bawahnya cuma dicantelin kali ya. Nggak apa-apa Kak. Ini buat jadi evaluasi juga. Ya, evaluasi. Ya, buat tetangga online yang mau Buat bikin tetangga juga. online yang mau bikin juga ya, bisa dicontoh nih kayak gini nih. Oke, fungsional juga kalau lagi nggak dipakai juga bisa jadi jendela ya, buat masukin cahaya. Kelihatan dramatis kan cahayanya kalau di sini. Nah, sekarang saya mau ajak. Kok saya mau ajak? Kakak mau ngajak saya ke lantai 2? Ya boleh. Ayo sekarang kita ke lantai 2 ya Mas Rizky. Oke, OTW lantai 2. Ini pakai tangga yang lebarnya 1 meter kali ya Kak? Iya, ini kayu materialnya. Pakai Tutupnya kayu kamper. Untuk bawahnya dia beton ya. Di sampingnya handle-nya kayu juga.
Railingnya dia pakai besi ya. Ini juga custom sama kontraktornya Mas Rizky. Request dari Pinterest bikin sama persis kayak gini. Memang dibuat abstrak gitu ya? Iya, dibikin abstrak. Oke, yuk ikutin tetangga. Oke, sekarang kita di lantai 2 nih Mbak. Ada apa aja di lantai 2 Mbak? Sini ada 3 kamar, 2 kamar anak, Iya. 1 tamu. Oke, total berarti ada 3 kamar di sini. 3 kamar. Kita mau kemana dulu nih? Yang ini aja Mas Rizky udah ready. Oke. Yang itu masih kosong. Siap. Kita lihat ya Kak. Terang ya kamarnya ya. Jadi ini ada di bagian depan rumah ya? Ya, ini yang kalau dari balkon, Mhm. nah langsung kamar kelihatan kalau dari Oh. depan. Ada balkonnya kan? Iya, balkon. Balkonnya kecil aja, paling cuma buat kesan aja. Jarang sih dipakai balkonnya Mas Rizky. Iya. Berarti ini proyeksinya adalah kamar anak. Kamar anak. Oke, cukup luas nih tetangga kamar anaknya ya. Dan ini ya warnanya putih ya, terang jadi dia menambah kesan lebih luas lagi dan di ujungnya udah dihias tapi ya mostly karena anaknya belum lahir kita belum tahu kebutuhannya. Nanti mungkin diisi seiring jalan waktu. Kayaknya di sini ada kamar mandinya kan? Ya, ini kamar mandinya 2 in 1. 2 in 1? Jadi nanti bisa sharing. Oh, gimana? Jadi kamar mandinya tembus ke kamar sebelahnya. Oh, jadi ini 2 kamar, 1 kamar mandi ya? Iya, biar hemat. Oke, di sini udah lengkap juga sesuai fungsinya, ada area basah atau shower, kloset dan juga wastafel yang cukup luas nih. Bisa nyimpen-nyimpen gigi atau peralatan mandi bisa juga di sini. Jadi total di rumah ada 4 kamar kah? 4 kamar plus 1 kamar Plus satu? ART. Oh, di mana kamar ART? Di era ini, cuci. Oke, silakan Kak. Kita dari tadi juga belum lihat nih area servisnya ya. Nah, ini servis areanya. Ada kah? Ada servis areanya di sini Mas Rizky. Oke. Nah, ini lihat ke bawah nih. Hmm. Bisa lihat langsung ke bawah. Ada balkon di bagian belakang tetangga yang bisa nyambung ke void ya. Menarik, ini jendela kamar yang tadi. Dan di sebelahnya adalah Di sini adalah servis areanya. Buat ada mesin cuci, jemur. berarti jemur di sini, cuci di sini Kak. Iya, kadang kalau agak lembab kita jemurnya di lantai 3. Oh, masih ada Masih ada lantai 3-nya tapi cuma buat cuci jemur aja. buat servis aja ya. Sama toren mungkin dia. Iya, sama toren. Berarti saya tebak ini adalah kamar mandi ART, kamar tidur ART. Iya, benar. Menarik nih Kak. Kita udah lihat ya rumahnya di eksteriornya, interiornya kita juga udah bahas. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan lagi nih Kak. Boleh Kak? Boleh? Oke, ikutin terus tetangga. Ya, tetangga, makasih masih nonton sampai sini dan kita juga masih bareng Kak Rika yang malu-malu. Iya. Kak Rika, kita masih punya beberapa pertanyaan nih. Kayak ini rumahnya tuh renovasi, beli jadi atau bangun dari nol? Jadi ini awalnya tanah kosong Mas Rizky. Oke. Jadi kita beli tanah kosong, terus baru bangun sendiri. Nah bangunnya nggak pakai jasa arsitek, cuma pakai jasa kontraktor. Jadi dia gambar layout sama fasad. Nah jadi kita request pengennya ruang tamunya luas. Iya. Terus ada kamar 1 di bawah, sama ada taman di bawah, sama satu sisi nggak lengket. Nah terus dia gambarin lah kayak gini kan, paling revisi sedikit. Terus kita ACC. Boleh disebut aja siapa? IG-nya Yudi, YUDHI Adi Nugroho. Oke, mantap. Jadi rekomen nih. Rekomen. Jadi buat tetangga online yang mau coba-coba cek IG-nya boleh cek di situ. Dulu bangunnya masih zaman Covid ya Mas Rizky. Tahun Ya? berapa itu Kak? Itu 2021. Berapa lama waktu itu? 8 bulan. Jadi dijanjiin 8 bulan, ternyata bener 8 bulan selesai. Oh ya? Bener. On time? On time. Terus juga minim rusakan gitu. Oke. Dan ada garansinya. Ada garansinya. Oke, so far gimana? So far bagus sih sejauh ini. Paling kalau bocor-bocor dikit, biasalah kalau kamar mandi ya suka Iya. bocor dikit, itu masih garansi. Oh, oke. Menarik Kak. Jadi waktu itu datang ke kontraktor, bilangnya gimana tuh waktu itu? Jadi waktu itu ketemu, jadi kan kita udah capture dulu nih fasad-fasad di Pinterest, carinya yang minimalis, mirip-mirip kayak gitu. Terus sama layout paling cuma gambar di kertas aja, pengennya kamarnya di ujung sini, ini di sini, tapi ukurannya balik lagi nanti kontraktornya yang ukur. Udah gitu kita bilang mau di atas ada berapa, ruangannya bagaimana. Nah, untuk dalamnya, interiornya ini bikin sendiri. Oh, oke. Ini beda vendor lagi? Interior? Vendornya Pinterest. Oh ya, desainnya Desainnya Pinterest. Datang ke vendor gitu. Mau Enggak, bikin tetap gini. ke kontraktornya Oh, gitu ya? kan. Jadi kan misalnya nih lantai nih, Iya. kita cari-cari warnanya pengen ini, mereknya ini, capture kirim, nanti dia yang bikin. Nah untuk furniture-nya kita beli-beli aja sendiri. Oh. Jadi lihat di Pinterest Oke. warnanya apa temanya, sama bikin-bikin custom lemari itu juga dari Pinterest. Baru cari Oke, vendornya. berarti sebagian besar untuk furniture loose ya? Iya. Jadi beli terpisah ya? Beli terpisah. Oke. Nah, berarti ini udah berapa lama Kak nempatin? Ini hampir mau 3 tahun udah di sini. Hampir 3 tahun.
Nah, so far experience-nya gimana nih? Harapan di awal ngebangun, didesain seperti ini. Nah, setelah jadi gimana tuh setelah 3 tahun? So far sih sesuai ya dengan ekspektasi ya, karena kita juga maunya kan yang terbuka dan bisa menampung banyak orang. Oh, berapa tuh kapasitas? Waktu itu acara masuk rumah itu bisa sekitar 60 orang? Ditambah dengan yang di carport ya, Iya. dikasih kursi gitu, sama yang di dalam ditambahin kursi. Itu bisa 60 orang. Wow, rame tuh Kak. Jadi kebayang ya tetangga kalau memang kebutuhannya open space itu bisa fungsional banget kalau misalnya kalian suka bikin acara di rumah ya Kak. Wah, saya nggak kebayang sih 60 orang di sini. Nah, itu sirkulasinya waktu itu gimana Kak? Nggak terlalu panas ya Mas Rizky, karena kita kan buka semua nih. Ah, Jendelanya buka, ini pintu dibuka full. iya. Terus pintunya juga besar kan, pintu utamanya besar, Oh, kita iya. buka. Belakang juga kebuka. Terus kita hidupin AC, Iya. pakai kipas atasnya 2 sama standing 1. Itu masih ada sirkulasi. Oh. Jadi nggak terlalu pengap. 60 orang juga dibagi ya, ada yang di, Di luar luar, sebagian. Tapi tetap sih 60 orang tuh jumlah yang banyak. Jadi syukurlah kalau misalnya penghawaannya mumpuni ya. Nah, sekarang saya lanjut ke pertanyaan soal budget nih. Budgetnya mungkin dulu karena bangunnya pas COVID ya. Jadi mungkin nggak terlalu mahal biaya materialnya, itu dia harganya per meter 5 juta. Oh. 5 jutaan sekitar Udah segitu. include jasa tuh? Udah. Sama Tapi mungkin material? sekarang udah ada kenaikan ya. Iya, iya, Nggak bisa disamain sama yang zaman dulu nih, udah 2021. Itu pembangunan 2021, Iya. wilayah Jabodetabek. Iya. Dan sekarang udah 2025, tetangga harap dimengerti kalau misalnya ada penyesuaian ya. Nah, kalau tetangga online penasaran mau nanya-nanya, bisa nanya kemana nih Kak? Pembangunannya? Nggak soal rumah ini, soal yang lainnya. Oh, apapun bisa ya. langsung cek di Rumah Nauli. Rumah Nauli. Rumah Oke. Nauli. Di situ juga ada tips-tips, misalnya berapa ukuran kacanya, pintunya, di situ ada semua, nanti Mas Rizky tinggal cek aja di IG-nya. Oke, mantap ya tetangga, informatif sekali. Jadi kalau kalian penasaran langsung cek Instagramnya Rumah Nauli. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak sekali lagi. Iya, makasih Mas Tok Rizky. Rika, iya jadi Tok lagi manggilnya. Oh iya, itu Rizky berarti ya. Oh iya. Oke, segitu dulu Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Satu, dua, tiga, empat. Mau sepeda? Kayaknya sekitar 3 meter lebih nih. Karena jawabnya sudah betul, saya beri sepeda.